Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Maaf aku udah nggak upload. Bukannya nggak upload, aku udah lama banget upload. Karena tau sendiri kan, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan memborong makanan. Karena kita itu suami aku. Karena kita ada sedikit masalah, yaitu virus corona yang menyerang Indonesia dan memakan korban cukup banyak gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh mau sharing, aku mau sharing tentang pengalaman anak aku yang kena flu Singapura yang ciri-cirinya hampir mirip dengan virus corona gitu. Sebelumnya, kalau yang baru mampir, kenalin, nama aku Devi. Aku tinggal di Depok, deket Bogor, gitulah. Jadi anak aku tuh seminggu kemarin itu kena flu Singapura. Ya, anak aku itu usianya 20 bulan. Tepatnya kemarin itu 20 bulan. Nah, anak aku itu kenapa aku tahu dia bisa kena flu Singapura? Awalnya dia tuh panas gitu 2 hari, tapi panasnya itu naik turun gitu. Awalnya aku kira ini panas kayak dia kekurangan dehidrasi gitu, kekurangan minum jadi dehidrasi. Tapi ternyata dia itu panas lagi, panasnya itu sampai 38. Ya udahlah, aku kasih penurun panas. Besoknya kayak gitu lagi. Nah, karena Indonesia lagi wabah virus corona, aku tuh kayak takut gitu loh, kayak jangan-jangan anak aku gitu. Soalnya virus corona ini menyebarkan melalui udara dan cepet banget kan, dan emang lagi happening banget kan. Nah, terus aku observasi terus gitu. Nah, kok dia mulai gak mau makan. Nah, jadi flu Singapura itu gak flu gitu. Jadi flu Singapura itu malah kayak menjurus ke DBD. Jadi anak aku tuh tangannya ini tuh bintik-bintik keruam gitu sama kakinya gitu. Aku bingung dong. Ya udahlah, aku 3 hari aku lihat, aku cuma kasih penurun panas, dan hari keempat dia nggak mau makan sama sekali. Dan pas aku cek mulutnya itu sariawan banyak banget. Terus ternyata aku tuh baru nyadar itu, alhamdulillah itu bukan flu corona atau gara-gara virus corona, melainkan flu Singapura. Nah, flu Singapura ini aku baca emang menyerang anak bayi sampai anak usia 5 tahun karena sistem kekebalan tubuh mereka belum ada gitu, maksudnya belum lengkap. Nah, dan flu Singapura ini emang waktu itu adanya tuh bukan adanya sih, flu Singapura itu awalnya dari negara Singapura yang sempat happening beberapa waktu lalu gitu. Dan emang virus ini menyerang anak balita lah gitu lah. Jadi aku tahunya itu benar-benar flu Singapura, maaf ya, flu Singapura. Jadi ya udah aku langsung ke salah satu rumah sakit. Jadi waktu itu aku pengen periksa si Fatih ini pakai BPJS. Tapi ternyata di BPJS di Jawa Barat bukannya aku kayak ngadu gitu ya, aku merasa sangat kecewa dengan pelayanan BPJS yang ada di Jawa Barat. Karena apalagi untuk vaskes pertama rumah sakit itu sangat-sangat lambat dan sangat-sangat tidak baik lah gitu. Jadi awalnya anak aku itu, si Fatih itu mulutnya udah semuanya sariawan. Jadi tanda ciri bener-bener flu Singapura itu semuanya sariawan, dan si Fatih itu udah nggak bisa mingkem. Jadi dia tuh nganga sampai air liurnya keluar terus. Aku langsung ke IGD lah kan. Nah, aku memang waktu itu pakai BPJS gitu, karena ya udahlah kita pakai coba BPJS ya. Karena emang bukannya aku sombong, aku belum pernah pakai BPJS gitu. Karena banyak yang bilang karena BPJS itu lama, dan emang ternyata lama gitu. Mohon kalau yang tahu, yang ngerti gitu gimana, maksudnya yang nonton ini
orang kesehatan atau para petinggi Jawa Barat, tolong dibenahi sistem kesehatan karena di Jawa Barat sangatlah minim gitu. Jadi aku datang di salah satu rumah sakit yang ada di Depok, padahal itu rumah sakit rujukan pertama untuk vaskes BPJS. Akhirnya aku datanglah ke sana. Aku bilang tolong periksa dulu, soalnya kan aku masuk IGD kan. IGD itu harusnya pas datang kita dilayani, ditangani. Emang waktu itu dokter jaga tuh cuma satu, dan dokter jaganya itu emang lagi sibuk banget. Tapi di sini Fatih nggak dapat tempat, cuma suruh nunggu. Setelah nunggu lama, dia tuh nggak mau periksa gara-gara Fatih belum daftar gitu. Nah, aku belum daftar. Terus aku udah minta sama si petugasnya, tolong dong dicek aja dulu. Aku takut waktu itu masih ragu antara virus corona atau flu Singapura. Akhirnya si dokternya itu nggak mau ngecek Fatih sama sekali. Bayangin, anak aku udah yang liurnya keluar terus, nggak bisa tutup mulut, disuruh langsung daftar dulu gara-gara aku nggak daftar. Dan aku juga waktu itu pas datang, resepsionisnya tuh diem aja, nggak langsung bilang, padahal itu di ruangan itu ya cuma ada 5 orang dan nggak dibilang kayak yang mau ke IGD daftar dulu, enggak gitu. Jadi kayak cuma resepsionis cuma diem aja gitu. Jadi aku langsung kesel di situ ya, di rumah sakit itu. Akhirnya aku sama babanya Fatih langsung pergi ganti rumah sakit, dan ternyata rumah sakit yang kedua pun ditolaknya. Kenapa? Karena di rumah sakit itu ada pasien yang terindikasi virus corona. Akhirnya Fatih dipulangkan. Aku juga di situ. Fatih disuruh minum susu, dan susu yang aku pakai ketika itu cuma Pediasure. Karena Fatih masih lapar kan, maksudnya Fatih masih kurang lah sepertinya ya. Akhirnya Fatih itu aku kasih Pediasure itu aku campur Milna. Jadi 2 sendok Pediasure, 1 sendok Milna aku campur, airnya aku banyakin gitu kan biar serasa susu lah, serasa bikin susu biasa. Ternyata ya udahlah, dia minum, akhirnya dia bisa tidur tuh malam itu gitu. Itu aku udah nangis karena aku nggak tahu dia ternyata separah itu. Jadi sariawan semua mulut, gimana sih, kita aja sariawan satu aja susah makan, apalagi bayi ya sariawan di semua mulut ya gitu. Akhirnya besok pagi kita cari rumah sakit, dan akhirnya kita ke rumah sakit langganan kita yang itu swasta gitu. Di sini aku juga salut sama tindakan rumah sakit yang aku pilih itu, karena tindakannya sangat cepat gitu. Jadi pas aku datang itu kan kejadiannya yang ditolak di IGD itu kan hari Minggu. Aku tuh datang hari Senin. Aku nggak datang ke IGD, aku datang langsung ke dokter anaknya. Itu waktu itu aku dapat dokter anak. Ini rumah sakit yang aku rekomen buat kalian yang tinggal di Depok. Rumah sakitnya namanya Puri Cinere, dan dokter yang aku pakai itu namanya Dokter Mansur. Dokter itu baik banget, jadi teliti banget, dan sampai itu kayak pas Fatih datang langsung dilihat gitu. Terus dia udah tahu nih ternyata si Fatih ini beneran flu Singapura. Tapi dia cek dari ujung kaki sampai ujung kepala, terus dibukain baju Fatih, dan memang Fatih kena flu Singapura. Tapi menurut tapi dia tuh bilangnya bukan flu Singapura. Jadi kayak nama kedokterannya itu penyakit mulut, kaki, dan tangan gitu. Ya udah sih, jadi dia bilang karena Fatih masih bisa minum susu dan masih mau minum susu, akhirnya Fatih nggak diopname. Jadi Fatih dikasih aja kayak antibiotik, terus vitamin sama obat sariawan. Udah itu aja sih gitu. Diminum kan selama seminggu ya, alhamdulillah. Nah di sini aku mau ngerekomen kalian vitamin yang bukan wajib sih, vitamin yang maksudnya vitamin yang aku rekomen gitu. Ini juga udah aku konsultasi sama dokter anaknya Fatih. Jadi vitamin yang direkomen sama dokternya Fatih dan bisa kalian tiru ya. Tapi ini aku cuma kayak sharing aja ya.
kalau kalian mau lebih jelasnya, kalian ke dokter atau ke bidan kalian masing-masing. Jadi aku waktu itu dan sampai sekarang masih konsumsi ini Imbos gitu. Ini nggak dibayar, nggak ada apa-apa. Benar-benar aku konsumsi Imbos yang kids ini karena Fatih umurnya belum 3 tahun. Jadi aku ini nurut aturan dokter aku yang sehari itu 2 sendok obat gitu, sehari 2 kali 2 sendok obat gitu. Udah sih cuma itu karena yang efek banget. Jadi waktu itu emang Fatih vitaminnya tuh cuma minyak ikan gitu, tapi pas dipakein ini kalau dia flu sedikit langsung reda gitu. Ini antara ini, tapi emang Imbos itu tahu sendiri kan gitu, emang udah baik dan bagus gitu. Kami sekeluarga juga minum Imbos, tapi Fatih enggak karena waktu itu belum ada anjurannya kan. Nah sekarang karena udah tahu anjurannya, aku jadi yakin untuk mempercayakan ini Imbos gitu. Dan menurut aku sih vitamin ini sangat penting gitu, karena sekarang kan tahu kan corona. Jadi menurut aku selain kita menjaga kebersihan, beli hand sanitizer, beli masker, kayak vitamin-vitamin gini juga ngebantu banget. Kan kita lagi ini nih lockdown di rumah aja, tapi di rumah aja itu kita harus benar-benar sehat, dan ya supaya lah yang penting lah jangan sampai sakit lah. Kalau sakit itu kan ibaratnya daya tahan tubuh kita menurun banget kan, gitu aja sih. Jadi di rumah juga misalnya kita jangan berdiam diri mas-masan, kita tetap melakukan aktivitas tapi dibatasin gitu, jangan terlalu sering sama kontak sama orang luar gitu. Terus kalau kita mau berjemur pakai masker dan jangan lama-lama, gitu aja sih. Itu juga yang dianjurkan sama dokter anaknya Fatih gitu. Dan kemana-mana usahakan pakai masker. Nah masker yang aku rekomen itu maskernya kayak gini. Nah masker yang kayak gini, terus ada yang bilang kan minum apa empon-empon gitu kan ya, minum empon-empon yang dikasih tahu dokter Zailul Akbar itu juga boleh kalian coba. Tapi aku lagi seneng minum air rebusan kulit mangga karena aku tahu dari dulu ini tuh berhasil banget untuk memelihara daya tahan tubuh dan kecantikan. Jadi ya udahlah sekalian aja ya gitu. Aku ngerebus ini mumpung lagi musim mangga juga, aku ngerebus ini setiap hari gitu. Aku dan suami aku suka minum, dan suami aku juga bukan minum sih, makan bawang putih mentah. Setiap makan tuh aku minimal satu siung bawang putih apa aja. Waktu itu kan aku bilang bawang putih lanang, tapi bawang putih apa juga boleh. Ya segitu aja sih video dari aku. Jaga kesehatan kalian, jangan terlalu sering keluar, manfaatkan waktu ini bersama keluarga, jangan lupa berdoa. Dan aku berpesan lagi, jangan menganggap remeh penyakit ini karena sudah banyak yang kasus yang meninggal, dan kita sama-sama saling menolong. Kita sama-sama saling menolong para medis, dan kita sama-sama menolong diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.